Amin. Haleluya. Yuk sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Tuhan dan Raja atas hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Amin. Kalau kita menyatakan diri bahwa kita punya Tuhan dan Raja atas hidup kita, maka kita siap dituntun, kita harus siap diatur gitu kan. Karena dia Raja, dia yang memerintah. Bukan ego kita yang memerintah, bukan hawa nafsu kita yang memerintah, bukan kekhawatiran, ketakutan yang memerintah di hati kita, tetapi Yesus yang adalah Raja, dialah yang memerintah dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Ambil Alkitab kita sama-sama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sudah ada dalam Imamat pasalnya yang ke-22. Imamat pasal 22 ayat 26 sampai dengan ayat terakhir dari Imamat pasal 22. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pertama kali di Badah Doa Pagi online ini, kita ada di dalam setiap hari, kita akan berdoa bersama-sama, dan setiap khotbah, setiap renungan yang saya bagikan, saya juga bagikan di YouTube channel saya. Bapak Ibu bisa mampir, Bapak Ibu bisa lihat, karena di dalam sana di YouTube channel saya ada renungan-renungan singkat yang saya percaya memberkati setiap umat Tuhan. Ingat, di hari-hari terakhir ini Alkitab katakan akan datang masa yang sukar. Itu sebabnya kita perlu berpegang bukan kepada harta kita. Kita perlu berpegang bukan kepada apa yang kita lihat nampak, tapi kita perlu berpegang kepada firman Tuhan. Karena itu setiap hari kita rindu untuk memulai hari-hari hidup kita dengan firman Tuhan, ya. Imamat pasal 22 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 33. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal 7 hari lamanya dengan induknya. Tetapi sejak hari ke-8 dan seterusnya, Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya. Kemarin saya sudah bagikan di ayat sebelumnya dari Imamat pasal 22 ini, bahwa kalau kita mau memberikan sesuatu, bangsa Israel dilatih, diajar, diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan korban, baik kambing domba, iya kan? Apapun yang diberikan itu diberikan yang terbaik. Dan kemarin saya sudah bagikan sama dalam hidup kita pun. Kalau kita mau lakukan sesuatu, kalau kita mau berikan sesuatu, berikan yang terbaik. Jangan setengah-setengah, jangan lebih baik yang kita diberikan buat kita lebih baik daripada yang buat Tuhan. Jangan, tetapi yang terbaik yang kita mau berikan dalam keseharian hidup kita. Makanya kemarin saya juga bagikan bahwa sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kita, itu merupakan sebuah penyembahan, ya. Dari ketika kita buka mata kita sampai dengan kita menutup mata di malam hari, hidup kita itu penyembahan, iya kan? Ada yang disembahkan, ada yang dipersembahkan, yakni hidup kita. Dan di ayat 26 di Imamat 22 26 sampai dengan 33 yang terakhir ini, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita ketika bagaimana respon setiap kita dalam memberikannya. Lihat ya, ayat 28. Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada satu hari juga. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, ayat 29, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Jadi Tuhan mengajarkan, sudah dikasih dalam Tuhan, bagaimana memberikan korban syukur yang membuat berkenan di hati Tuhan. Ya, karena saya percaya betul orang yang bersyukur akan berkenan di hati Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo sama-sama bilang sama saya harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Ayat 30. Pada hari itu juga korban syukur itu harus dimakan pada hari itu juga, ya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi. Akulah Tuhan. Dengan demikian, ayat 31, kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel.
sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ayat 33 yang terakhir, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu pembelajaran yang saya mau bagikan buat setiap kita tentang korban syukur. Ya, Alkitab katakan di ayat 29 dan ayat 30, kita lihat sama-sama. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian. Ini rulesnya, ini peraturannya. Seperti ini kamu harus menyembelihnya hingga Tuhan berkenan kepada kamu. Ayat 30 seperti ini. Pada hari itu juga, di setiap harinya, di hari itu, gak boleh sisa sampai besok, ya. Pada hari itu juga korban itu harus dimakan. Korban syukur itu harus habis. Jangan kamu tinggalkan apa-apa dari paginya sampai pagi. Akulah Tuhan. Tahukah saudara, ketika bangsa Israel mempersembahkan korban syukur, maka itu harus diberikan setiap hari. Hari habis. Itu imam yang mengambil bagian di dalamnya. Yang kita pelajari hari ini, bahwa setiap hari Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk melatih diri kita untuk menaikkan korban syukur. Mungkin kita tidak lagi mempersembahkan, bukan mungkin, kita tidak lagi mempersembahkan, saudara dikasih dalam Tuhan, korban-korban hewan. Tetapi kita naikkan korban syukur kita dalam keseharian kita. Segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita temukan di depan kita, segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, belajar bersyukur. Sama-sama bilang sama saya harus belajar bersyukur. Amin. Lihat sama-sama dalam Mazmur 50 ayat 23 bagian A. Di dalam Mazmur 50 ayat 23 bagian A bilang begini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi kalau kita tanya, bagaimana cara saya memuliakan Tuhan? Sederhana, bersyukur aja. Kalau kita tanya bagaimana saya mau hidup mempermuliakan Tuhan, pendeta? Sederhana, lu setiap pagi, setiap hari mau tidur, bersyukur. Lalu sebagian kita bilang, bagaimana saya bisa bersyukur, pendeta, kalau suami saya mabok pulang-pulang, kasar setiap kali pulang kerja? Bagaimana saya bisa bersyukur, pendeta, kalau istri saya sampai hari ini ngomong lebih banyak daripada kerjanya? Bagaimana saya bisa bersyukur, pendeta, kalau saya anak-anak saya jauh dari Tuhan? Sebagian lagi berkata, bagaimana saya bisa bersyukur, pendeta, kalau usaha saya bangkrut? Belum ada pemulihan dalam rumah tangga saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Tuhan melatih kita. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, belajar bersyukur. Memang tidak semudah apa yang kita ucapkan. Tetapi dengan demikian kita tahu bahwa yang kalau kita mau memuliakan Tuhan, kita harusnya tidak terpengaruh dengan keadaan yang di depan. Keadaan yang terjadi di hidup kita tidak bisa menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan dengan cara mengucap syukur. Sesuai dengan Mazmur ini, 50 ayat 23a ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Yuk sama-sama kita belajar. Setiap hari kita latih diri kita, Tuhan terima kasih. Sekalipun masalah ini belum selesai, tapi aku bersyukur. Aku bersyukur karena Tuhan kuatkan aku. Tuhan terima kasih kalau sakit penyakit aku belum disembuhkan sampai hari ini, tapi aku bersyukur dengan sakit penyakit ini aku lebih jaga kesehatanku, lebih waspada terhadap hidupku. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Ketik di kolom komentar, selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Amin. Selalu ada reason untuk bersyukur. Itu kita latih, saudara. Itu kita latih, ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Itu firman Tuhan loh, saudara. Ia memuliakan Tuhan. Lihat juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Jadi kalau ditanya bagaimana saya memuliakan Tuhan, bagaimana saya melakukan kehendak Tuhan, Tuhan cuma kasih satu jawaban. Mengucap syukurlah. Amin. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang mengucap syukur ya saudara. Karena mengucap syukur ini lebih gampang diucapkan ketimbang dilakukan. Karena itu perlu dilatih. Bisa karena terbiasa.
Latih. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, give thanks. Karena saya percaya kalau kita tahu hidup kita dipegang oleh Tuhan, setiap keadaan, setiap situasi pasti ada maksud kebaikan Tuhan. Selama hidup kita dalam tuntunan Tuhan. Selama hidup kita dipegang oleh Tuhan, langkah kita tuh Tuhan yang tetapkan. Kalau Tuhan menetapkan dan membawa kita ke suatu keadaan, suatu tempat yang memang kita bilang, kok begini sih Tuhan, saya ikut Tuhan, kok diperhadapkan dengan keadaan seperti ini, belajar bersyukur aja. Karena mungkin kita belum ngerti aja kenapa hal ini terjadi gitu loh saudara. Iya kan? Kita belum tahu aja kenapa sih Tuhan izinkan hal ini terjadi. Kenapa sih Tuhan izinkan toko saya dirugikan. Kenapa sih Tuhan izinkan saya mengalami hal seperti. Mungkin kita belum ngerti aja. Sederhana jawabannya. Kalau you belum ngerti, jangan sok tahu. Ketik di kolom komentar. Kalau kita belum mengerti maksud Tuhan, jangan sok tahu. Seringkali kita sok tahu. Aduh, pasti nanti kejadiannya begini nih. Pasti nanti kejadiannya begitu nih. Karena wah, kita udah mulai langsung ngereka-rekain. Wah, jangan-jangan nanti begini. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yusuf, dia nggak tahu apa yang akan terjadi di hari ke depan. Tapi yang dia hadapi, dia dimusuhi sebagai saudara-saudaranya. Dia difitnah. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia tidak dianggap. Dia nggak tahu sebelumnya. Kenapa hal ini terjadi? Kok nggak sesuai dengan visi yang dari Tuhan? Tetapi ternyata itu adalah langkah demi langkah yang Tuhan mau untuk membawa Yusuf ke satu tempat, satu titik di mana ini loh rencanaku dalam hidupmu. Rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Kalau kita belum mengerti kenapa hal ini menimpa hidup kita, kalau kita belum mengerti kenapa hal itu menimpa hidup kita, jangan sok tahu. Belajar mengucap syukur. Selama hidupmu dalam tuntunan Tuhan, Tuhan akan reka-rekakan untuk kebaikan. Ya, nah, jadi ingat ya. Jadi kita diingat, kalau kita mau memuliakan Tuhan, sesuai Kejadian 50 ayat 23 bagian A, mengucap syukur. Kalau kau mau memuliakan Tuhan, kalau engkau mau melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, sama dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur. Jawabannya satu, mengucap syukur. Nah, saya pelajari kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur setiap hari, saudara, ya. Kenapa Tuhan mau setiap hari kita mengucap syukur? Yang pertama, karena mengucap syukur membuktikan bahwa kita itu hidup. Apa nih maksudnya pendeta? Ya, lihat Yesaya 38 ayat 19. Yesaya 38 ayat 19 bilang begini. Perhatikan ya, saudara bisa catat ayat ini, saudara bisa bold, saudara bisa stabilo ya kan di Alkitab saudara. Yesaya 38 ayat 19 bilang begini. Tetapi hanya orang yang hidup. Hanya orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anak. Hanya orang hidup yang mengucap syukur kepada Tuhan. Berarti kalau ada orang yang katanya hidup tetapi hidupnya mengeluh, hidupnya bersungut-sungut, hidupnya banyak komplain, sejatinya dia sudah mati sebelum dia mati. Alkitab katakan jelas, hanya orang yang hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, sama-sama bilang sama saya masih hidup. Sama-sama bilang sama saya masih hidup. Kalau kita ngaku kita masih hidup, ayo bersyukur sama Tuhan. Ya, karena orang yang hidup saja yang bersyukur sama Tuhan. Oke? Jelas ya? Yang pertama, Tuhan mau kita mengucap syukur setiap hari. Kenapa? Karena mengucap syukur membuktikan bahwa kita masih hidup. Jadi ciri-cirinya orang hidup tuh bersyukur. Jadi kalau ada orang yang masih hidup tetapi hidupnya mengeluh, hidupnya bersungut-sungut, hidupnya hanya cari-cari kesalahan orang, cari-cari kesalahan Tuhan, iya kan, waduh, udah mati sebelum dia mati. Yang kedua, Tuhan mau kita mengucap syukur setiap hari. Kenapa? Karena yang pertama, karena mengucap syukur membuktikan bahwa kita itu hidup. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur kita mengalami mujizat Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita mendapatkan yang terbaik. Ini dulu yang mesti kita tahu. Tuhan mau saudara dan saya dapatkan yang terbaik. Itu sebabnya kenapa janji Tuhan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan.
Tuhan mau setiap kita menerima yang baik. Amin. Itu dulu. Itu sebabnya Tuhan mengatih kita, Tuhan mengajar kita, Tuhan memerintahkan kepada kita mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur engkau mendapatkan apa yang baik. Engkau mengalami mujizat Tuhan, engkau mengalami pelipat gandaan, engkau mengalami lawatan Tuhan di balik ucapan syukur. Lihat kisahnya Rasul Paulus dan Silas dalam penjara. Mereka punya alasan mengeluh, mereka punya alasan bersungut-sungut, orang mereka menginjil, mereka membawa kabar baik. Tetapi kenapa mereka dipenjara dan seakan-akan Tuhan tidak membela? Kalau Tuhan membela bisa saja, jangan sampai dimasukkan dalam penjara dong. Ternyata memang ada visi Tuhan untuk memenangkan kepala penjara di sana. Itu sebabnya dalam penjara Paulus dan Silas nggak bersungut-sungut, saudara. Dalam penjara Alkitab mencatat Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat seluruh orang-orang tahanan di sana mendengar pujian mereka. Bukan pelan-pelan berarti. Bukan dalam hati berarti. Membuktikan ekspresi mereka sekalipun tubuh kami tertahan, tubuh kami dipenjara, dibelenggu, tetapi tidak bisa membelenggu hati dan jiwa kami, roh kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang benar. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan mau setiap kita mengucap syukur, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Karena dengan mengucap syukur kita mengalami mujizat Tuhan. Kita mengalami hal-hal yang baik yang berasal daripada Tuhan. Itu yang Tuhan mau agar kita mengalami. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki tidak termasuk wanita dan anak-anak, cuma 5 roti 2 ikan. Tetapi ketika Yesus menengadah ke langit, mengucapkan berkat, mengucapkan syukur, maka terjadi pelipat gandaan. Haleluya. Disitulah kita lihat ada kuasa. Disitulah kita lihat bahwa ada mujizat, ada lawatan Tuhan. Ketika kapan? Ketika mengucap syukur. Yuk sama-sama kita melatih diri kita. Ada masalah, nggak ada masalah, ada pergumulan, nggak ada pergumulan, ada tantangan, nggak ada tantangan, ada duit, nggak ada duit. Belajar bersyukur. Usahamu masih tergoncang, usahamu masih belum banyak untung, belajar bersyukur. Dengan bersyukur engkau akan lihat hal-hal yang dahsyat. Dengan bersyukur engkau akan lihat perkara-perkara luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mau kita mengucap syukur setiap hari. Yang pertama, karena mengucap syukur membuktikan bahwa kita hidup. Ya. Yang kedua, kita mengucap syukur. Tuhan mau kita mengucap syukur supaya apa? Supaya kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Karena itu belajar untuk bersyukur. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah bukti. Sama-sama bilang sama saya, bukti. Mengucap syukur adalah bukti bahwa saudara dan saya itu dewasa dalam iman. Nah, ini penting ya. Kenapa saya katakan mengucap syukur adalah bentuk kedewasaan seseorang dalam iman? Karena begini. Kalau orang masih belum dewasa dalam iman, dia nggak akan pernah bisa bersyukur menghadapi masalah. Bagaimana saya bisa bersyukur, pendeta? Ada masalah ini, ada pergumulan ini. Yang ada saya harus komplain sama Tuhan. Saya udah ikut Tuhan, saya udah setia beribadah, saya udah rajin memberi, saya udah buat ini, saya buat itu. Mana pertolongan Tuhan? Itu childish, bos. Itu kekanak-kanakan. Kita mengucap syukur bukan karena keadaan baik. Dengar baik. Kita mengucap syukur bukan karena keadaan baik. Kita mengucap syukur karena kita punya Bapa yang baik. Amin. Itulah bukti, itulah tanda bahwa seseorang sudah dewasa. Tidak lagi terganggu dengan keadaan yang terjadi. Karena pandangannya bukan kepada masalah, pandangannya kepada Tuhan. Jadi bersyukur adalah bukti bahwa seseorang sudah dewasa rohani. Jadi kedewasaan seorang tidak terukur dari seberapa lama dia banyaknya melayani. Kedewasaan seorang tidak terukur, tidak bisa diukur dengan berapa lama dia melayani, ya kan? Berapa banyak dia berdoa, berapa banyak dia beri bantuan kepada orang lain. No, kedewasaan rohani diukur diukur dengan seberapa banyak dia bersyukur. Kalau orang banyak bersyukur, dia sudah dewasa. Dengan keadaan yang menimpa hidup dia, dia bersyukur. Ayub adalah salah satu contoh. Nabi Habakuk juga dengan keadaan yang terjadi, dia belajar bersyukur.
Ada banyak dari kita, anak-anak Tuhan, sulit untuk bersyukur karena masih terganggu dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Tapi hari ini kita diingatkan, ayo kita sama-sama bertumbuh yuk, kita sama-sama mau dewasa dengan cara belajar bersyukur. Karena dengan bersyukur kita memuliakan Tuhan loh. Ya, Mazmur 50:23. Dengan bersyukur itu menjadi kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu belajar bersyukur. Stop mengeluh, stop komplain. Engkau dihianati, engkau dirugikan, engkau dikecewakan. Itu ada maksud Tuhan kok. Ada sebuah pembelajaran. Disitulah kita melihat jauh ke depan, bukan lihat pada saat ini. Kita lihat melebihi, ya kan? Beyond, melebihi dari apa yang orang lain lihat umumnya. Kita melihat jauh ke belakang sana. Untuk apa? Untuk kita lihat bahwa Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya saya belajar satu hal. Tuhan izinkan ini terjadi supaya saya belajar banyak hal. Bahwa di balik segala sesuatu yang saya alami, saya hadapi, saya harus belajar banyak bersyukur dalam setiap keadaan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kenapa Tuhan mau kita bersyukur? Yang pertama, bersyukur membuktikan bahwa kita hidup. Karena hanya orang-orang hidup yang bersyukur. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita bersyukur? Karena dengan bersyukur kita akan mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pelipat gandaan, mengalami kesembuhan, mengalami banyak hal yang baik yang berasal daripada Tuhan ketika kita bersyukur. Karena orang setia terhadap perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Dan yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur? Bersyukur membuktikan bahwa kita dewasa, kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Karena pagi hari ini kami boleh kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan pulihkan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang mengalir di hati kami, anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang belajar bersyukur, melatih diri untuk bersyukur dalam setiap keadaan, dalam segala situasi, dalam setiap peristiwa. Karena kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai dalam kehidupan kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Pagi hari ini hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan. Dan hamba berdoa sehingga mereka yang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini datang kepada Tuhan. Tergenapi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah segala sakit penyakit, Tuhan jamah dan pulihkan di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami mengalami kesembuhan, setiap kami mengalami mujizat, setiap kami mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa mengucapkan berkat juga buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pegang, Tuhan tolong, sehingga setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan ini mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Suami-suami Tuhan pegang hatinya, istri-istri Tuhan jamah hidupnya, sehingga suami istri tetap hidup harmonis, rukun, diberkati dalam segala apa yang mereka kerjakan. Dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa sehingga dimanapun pasangan suami istri anak-anak Tuhan ini berada, mereka hidup mempermuliakan nama Tuhan, mereka dijaga, mereka diberkati, mereka ditolong Tuhan dalam setiap keadaan yang ada. Hamba juga berdoa pagi hari ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap bisnis dari anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami anak-anak Tuhan belajar bersyukur buat setiap pendapatan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan umat-Mu, sehingga dengan bersyukur kami sungguh melihat bahwa Engkau ya Tuhan ya Allah yang memberkati kehidupan mereka. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Allah yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap umat Tuhan belajar berterima kasih buat setiap keadaan, buat setiap peristiwa, buat setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan untuk melatih iman mereka, membentuk karakter mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Hamba berdoa juga pagi hari ini menyerahkan setiap
mereka yang bergabung dalam doa pagi online, mungkin mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa bagi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka yang memberi hati mereka, mereka yang berdoa pagi hari ini, hamba menyerahkan mereka dalam nama Yesus. Jika mereka belum mengenal Yesus, hamba doa di dalam nama Yesus, melepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga melalui setiap kali mereka mengikuti live doa pagi online, ada damai di hati mereka, ada ketenangan hidup dalam mereka menjalani hidup mereka, dan ada kuasa Tuhan yang memulihkan dan membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah Tuhan jamah hati mereka, untuk mereka membuka hati mereka untuk menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa Allah yang buat mujizat dalam hidup mereka, sehingga mereka melihat ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga bersatu hati berdoa buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Bapak, hamba menyerahkan orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Generasi-generasi Yosua, generasi-generasi orang muda di akhir zaman ini diberkati oleh Tuhan. Dan hamba berdoa, pagari mereka dari segala yang jahat Tuhan. Jagai hati dan hidup mereka untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan. Hamba lepaskan berkat atas mereka. Roh takut akan Tuhan Yesus, roh yang mengasihi Tuhan Yesus, roh yang selalu taat dan tunduk kepada Tuhan Yesus, ada dalam hati dan setiap hidup orang-orang muda pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jagai hidup dan pergaulan mereka Tuhan. Hamba berdoa agar mereka selalu ada dalam patternnya Tuhan, ada jalan-jalannya Tuhan, sehingga mereka dituntun dan diarahkan masuk dalam seluruh rencana dan kegenapan janji Tuhan. Rancangan hari depan yang penuh harapan ada dalam hidup orang-orang muda pagi hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa juga ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan buka jalan, pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Allah, mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai anak-anak Tuhan yang mencintainya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, terima kasih kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang sedang merencanakan mereka pernikahan. Tuhan Yesus buka jalan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tuntun di dalam namamu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kalau ada orang-orang tua yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, mereka mendoakan anak-anak mereka. Hamba berdoa juga bagi anak-anak mereka yang mungkin masih jauh dari Tuhan, yang mungkin sedang terhilang hari-hari ini. Kami berdoa bersama-sama dengan orang tua mereka Bapa. Di dalam nama Yesus kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan jamah setiap hati orang-orang muda, anak-anak yang setiap hari didoakan oleh orang tuanya, dan orang tua menyebutkan nama-nama mereka ya Tuhan. Biarlah Allah jamah hati orang-orang muda ini, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, karena ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Makasih Bapak, berkati studi orang-orang muda, berkati usaha, bisnis, pekerjaan mereka, sehingga mereka melihat orang yang mengandalkan Tuhan akan Tuhan akan angkat naik, akan Tuhan promosikan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ada seorang muda yang usahanya, pekerjaannya, bisnisnya hari-hari ini sedang drop. Tuhan ingatkan satu hal, bawa bisnismu, bawa usahamu, bawa pekerjaanmu datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat apa yang sudah ada di bawah. Tuhan sanggup memperbaiki apa yang sudah rusak. Karena itu kalau ada engkau yang hari ini sedang usaha, orang muda, ada orang muda, kau belum menikah, engkau sedang usaha, engkau sedang bisnis, tetapi keadaan saat-saat ini sedang susah, keadaan saat-saat ini membuat usahamu merosot, bisnismu anjlok. Hari ini Tuhan ingatkan, tetap pegang janji Tuhan, andalkan Tuhan, jangan kecewa dengan keadaan, tetap datang sama Tuhan, mengucap syukur. Kau akan lihat pelan tapi pasti Tuhan akan angkat usaha pekerjaan bisnismu, naik dan bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Jika itu dirimu, angkat tanganmu dan letakkan tangan kirimu di dada. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa buat orang muda ini Tuhan, di dalam nama Yesus biarlah Tuhan pulihkan. Dalam waktu dekat mereka akan melihat campur tangan Tuhan ketika mereka mengangkat tangan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami menyerahkan di mana kota di mana kami hidup. Kami percaya kota kami aman, kota kami damai. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kota kami
udaranya baik, layak untuk kami hirup. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus kota kami aman, kota kami damai, dijauhkan dari segala bencana alam, dijauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, bangsa kami Indonesia, diberkatilah Indonesia. Kami ucapkan berkat Indonesia mengalami lawatan dan berkat-berkat Tuhan. Ada tuaian jiwa-jiwa di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan bergandengan tangan bersatu untuk tetap terus menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini di dalam kebenaran dan kasih. Bapak hamba berdoa juga, biarlah Tuhan jamah setiap oknum-oknum intoleran atas bangsa kami, oknum-oknum radikalisme atas bangsa kami yang tidak suka terhadap anak-anak Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan jamah setiap mereka untuk mereka mengalami kasih Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, pagi hari ini kami percaya ada kuasa Tuhan mengalir atas setiap kehidupan kami umat Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya dalam nama Yesus, diberkatilah oleh Tuhan. Berkati juga setiap pemimpin-pemimpin daerah Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT RW atas bangsa kami. Diberkatilah oleh Tuhan. Kami berdoa dan kami lepaskan berkat roh pengenalan akan Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan ada dalam pemimpin-pemimpin kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong rencana 2024 di 14 Februari akan ada pemilihan umum, berkati ya Tuhan sehingga semua berjalan dengan aman, damai, kondusif. Segala niat bentuk rancangan orang jahat, roh pemecah belah kami sepakat patahkan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak berlaku atas bangsa kami Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia dijaga, dipagari Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan, sehingga setiap mereka yang bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, diberikan hikmat, terlebih roh kejujuran dan keadilan takut akan Tuhan ada dalam hati mereka. Tuhan ambil alih, Tuhan pegang kendali atas kepemimpinan bangsa kami. Kami yang memilih di 14 Februari, Tuhan tolong sehingga diberikan hikmat tuntunan Allah untuk menetapkan pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di hati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami teringat akan umat pilihan Tuhan. Ampuni ya Tuhan kalau bangsa kami sering kali mengucapkan dan melemparkan kutuk atas umat pilihan Tuhan. Ampuni bangsa kami berdiri buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Oh, kami lepaskan berkat buat bangsa Israel. Kami lepaskan berkat damai-Mu turun atas umat pilihan Tuhan, atas bangsa Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang memperdamaikan kedua belah pihak, baik Israel dan Palestina. Bahkan anak-anak Tuhan yang ada di sana dijaga, dipagari dalam perlindungan kuasa Tuhan. Bahkan biarlah mereka terus berdoa agar ada pemulihan, ada lawatan Tuhan, karena kami percaya ada tuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan sepanjang hari ini. Hidup kami dituntun, hidup kami diarahkan, hidup kami dipimpin untuk tetap terus hidup bersyukur dalam setiap keadaan yang kami hadapi. Kami aminkan apa yang kami doakan sudah kami terima ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan setiap hari. Ya, kita kembali ketemu besok hari Jumat, ya kan, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui TikTok tentunya, Instagram, Facebook, dan Zoom. Jika saudara diberkati, ajak teman-teman saudara, bawa mereka datang kepada Tuhan, dan ingat, kita ada untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.